Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran extra lesson fisika. Untuk minggu ini, kita akan fokus pada kegiatan pembelajaran, yaitu mengenai gaya Lorentz. Di dalam pembelajaran di kelas secara daring, anak-anak tentu sudah Bapak berikan pemahaman. Misalnya ada dua buah kawat lurus berarus listrik I1 misalnya ya, dengan kawat lurus satu lagi I2. Anggap lurus ya, bengkok-bengkok itu anggap lurus. Kemudian berjarak, nah ini berjarak. Berjarak katakanlah A, misalnya gitu. Kemudian kawatnya, nah ini yang pokok. Anggap kawatnya panjang sekali gitu ya. Panjang sekali. Katakanlah panjang untuk kawat satu panjang ya, ini ada panjangnya, nah, itu ya. Panjang kawat satu itu sama dengan panjang kawat dua. Nah, kita misalkan L gitu ya. Jadi ini panjang sekali Bapak buat putus-putus gitu ya. Nah, ini putus-putus. Sana putus-putus. Maka baik itu di kawat satu ataupun di kawat dua akan timbul yang namanya gaya Lorentz. Oke, jadi akan timbul gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz yang besarnya F Lorentz itu sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali I2 dikali L gitu ya. Nah, ini L-nya tadi. Panjang dari kedua kawat dibagi dengan 2 VA. Nah, inilah gaya Lorentz itu. Nah, mu 0 itu sendiri ya konstanta listrik yang kemarin yang sudah pernah dijelaskan, yang besarnya 4V kali 10 pangkat minus 7 gitu ya. Kemudian I1 kuat arus listrik kawat 1, I2 kuat arus listrik kawat 2. Sedangkan A adalah jarak kedua kawat. Nah, itu dulu yang perlu dipahami berkaitan dengan gaya Lorentz. Kemudian berapa besar gaya Lorentz-nya kan gitu. Sebentar nih Bapak. Perbesar. Nah, contoh ya, soal 1. Misalnya ada kawat I1 lurus I1 1 ampere. Ada lagi kawat I2 yang ke atas juga I2 besarnya 1 ampere. Nah, biasanya ditanyakan berapa gaya Lorentz yang ada di kawat 1, berapa gaya Lorentz yang ada di kawat 2. Nah, anggap ini dipisahkan dengan jarak 1 meter lah gitu ya. Anggap aja 1 meter. Maka ini mu 0 4V kali 10 pangkat minus 7. Berapa gaya Lorentz pada kawat 1? Gitu ya. Berapa gaya Lorentz pada kawat 2? Nah, cara yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan dulu tanda silang dan bulat dari induksi magnetik yang timbul. Gitu ya. Karena arah arus listriknya ke atas, ya, maka di sebelah kanan untuk kawat I2 itu silang kan? Di sebelah kirinya bulat. Nah, begitu juga I1, silang juga bulat. Maka gaya Lorentz yang timbul di kawat 1, nah, misalnya saya buat tanda titik bulat hitam seperti itu. Dengan kita melihat
tanda silang ini dan tanda bulat ini, ya, silang bulat, nah artinya kan beda jenis, maka akan terjadi gaya Lorentz yang tarik-menarik. Ini L1, 2 gitu ya. Juga ada gaya Lorentz FL2, 1 gitu ya. Jadi ini keliru nih. FL12, FL21. Apa sih maksud dari FL12? FL12 itu adalah gaya Lorentz ya, pada kawat 1 ya, yang disebabkan kawat 2. Dan sebaliknya, begitu juga untuk kawat yang ada pada arus listrik I2 atau disebut FL2, FL21. Gitu ya. Nah, berapa besarnya? Ya, tinggal kita cari. Tadi kan sudah ada nilainya, maka besar gaya Lorentz pada kawat 1 yang disebabkan oleh kawat 2 sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali dengan 2VA dikali L. Gitu ya. Anggap L-nya 1 juga lah biar enak. L-nya 1 meter misalnya. Maka FL21 sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali 1 kali 1 kali 1 per 2V kali 1 gitu. Coret ya. Nah, jadi 2 hasil akhirnya FL21 sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 7 Newton. Nah, itulah gaya Lorentz yang timbul pada kawat 1 yang besarnya 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Nah, ini ya. Bagaimana dengan F? Nah, ini ya. Bagaimana dengan FL 21? Nah, ini kan tadi ini ya. Nah, ini ya, kondisinya ini. Coba pindahkan ke sini dulu. Ini ya. Bagaimana dengan FL21? Bagus. Jadi untuk FL21 dengan cara yang sama, mu0 dikali I2 dikali I1 dikali L dibagi dengan 2VA gitu. Berapa jadi FL21 sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali 1 dikali 1 dikali 1 per 2VA. Karena jarak kawat 2 ke kawat 1 juga 1 meter. Maka hasil akhirnya FL21 sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 7 Newton. Nah, itu untuk persoalan 1. Sekarang kita akan coba untuk ke persoalan 2 ya. Dan save aja. Oke, selanjutnya untuk persoalan 2. Nah, ini soal nomor 2 ya, contoh. Nah, sekarang ada 3 buah kawat. Ada kawat I1, ada kawat I2, dan ada kawat I3 yang panjangnya sama. Jadi L1 sama dengan L2, sama dengan L3, sama dengan L. Jadi L itu sama dengan 1 meter misalnya. Jarak antara kawat 1 ke kawat 2 misalnya 1 meter. Jarak antara kawat 2 ke kawat 3 juga 1 meter misalnya. Kemudian arus listrik I1-nya 1 ampere, I2 1 ampere, dan I3 1 ampere misalnya.
Maka persoalan yang sering ditanyakan adalah berapa gaya Lorentz yang timbul pada kawat 1? Gitu ya. Berapa gaya Lorentz yang timbul pada kawat 2? Berapa gaya Lorentz yang timbul pada kawat 3? Gitu ya. Nah, untuk memahami ini diingat dulu ya, diingat bahwa gaya Lorentz pada kawat 1 itu pasti dipengaruhi oleh kawat 2 dan juga dipengaruhi oleh kawat 3 gitu ya. Jadi ini pasti dipengaruhi oleh kawat 1 dan juga dipengaruhi oleh kawat 3. Bapak ulangi, kawat 1 dipengaruhi oleh kawat 2 dan kawat 3. Jadi pasti FL1 itu dipengaruhi oleh gaya Lorentz pada kawat 1 yang disebabkan kawat 2 dan gaya Lorentz pada kawat 1 yang disebabkan oleh kawat 3. Nah, tinggal tandanya kan gitu. Caranya tetap seperti biasa. Kita cek dulu arah induksi magnetik baik itu kawat 1, 2 dan 3. Untuk kawat 3 kan arahnya ke atas arus listrik, maka ini silang. Nah, silang kan sebelah kirinya bulat. Nah, ini juga sama untuk I2 silang, sebelah kirinya bulat. Begitu juga di sebelahnya lagi silang, sebelah kirinya juga bulat. Gitu. Kemudian baru cek antara kawat 1 dengan kawat 2. Oh, ini silang, ini bulat, beda jenis. Jadi ini kan silang bulat. Gitu. Kemudian untuk kawat F13 kita cek untuk F13. Gitu ya. Untuk kawat 1-nya silang, untuk kawat 3-nya bulat. Gitu ya. Jadi nanti yang terjadi adalah silang bulat ya. Maka untuk kawat 1 ke kawat 3 ke arah sana kan bakal terjadi tarik menarik. FL13 ini juga ada FL31. Untuk kawat 1 terhadap kawat 2 ya tentu saja ada FL12. Kemudian pada kawat ini pada kawat apa ya? Pada kawat 2-nya juga ada FL21. Nah, jadi kita cek pada kawat 1 anggap arah ke kanan bernilai positif. Jadi kawat 1 ini akan mendapatkan gaya Lorentz FL12 ini ya. Yang arahnya ke kanan, artinya nilainya positif. Dan juga FL13 nih. Yang juga arahnya ke kanan bernilai positif. Nah, inilah gaya Lorentz yang akan terjadi pada kawat 1. Tinggal kita menentukan nilainya. Oke, cara menentukan nilainya seperti yang sudah diberikan sebelumnya. Untuk FL12 berlaku mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L kan gitu. Dibagi 2 VA jarak dari kawat 1 ke kawat 2. Oke ya. Jadi FL12-nya sama dengan ya, 4 dikali 10 pangkat minus 7 dikali 1 kali 1 dikali 1. 2 V jarak dari kawat 1 ke kawat 2. Ini kan. Ini A12. Berapa A12-nya? A12-nya sama dengan 1 meter. Jadi nilai FL12 sama dengan, ini kita coret. Ini kan ada 4 V ya tadi ya. Coret 2, jadi hasilnya 2 dikali 10 pangkat minus 7 Newton. Bagaimana dengan FL13? Ya sama dengan mu0 dikali I1 dikali I3 dikali L dibagi 2 V A13. A13 adalah jarak
kawat 1 ke kawat 3. Jarak kawat 1 ke kawat 3. Kalau digambarkan ini. Nah, ini kan yang panjangnya 2 meter. Inilah A13 kan gitu. Nah, kita masukkan ke sini. Angkanya ya. Jadi sama dengan mu0 tadi 4, V kali 10 pangkat minus 7, dikali 1, dikali 1 per, dikali 1 lagi ya, karena L-nya 1. L sama dengan 1. 2V dikali 2, kan gitu. Coret. Nah, berapa ini? 2. Coret lagi kan? Ini 2, 2. Coret lagi 2. Coret. Coret. Maka akan timbul nilai FL13 sama dengan ya 1 dikali 10 pangkat minus 7 Newton. Dengan demikian, gaya Lorentz pada kawat 1 sama dengan FL12 ditambah FL13 menjadi 2 kali 10 pangkat minus 7 ditambah 1 dikali 10 pangkat minus 7. Gitu ya. Maka FL1 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Nah, inilah gaya Lorentz pada kawat 1. Gitu ya, kawat 1 tadi ini ya. Pada kawat 1. Kalau lupa tarik gambarnya. Oke. Kondisinya tadi ini kan. Oke. FL1. Nah, inilah kondisi yang dialami oleh kawat 1. FL1-nya sama dengan ya. Nah, ini gaya Lorentz yang akan timbul atau yang dialami oleh kawat 1. Nah, sekarang bagaimana kalau pada kawat 2 dan kawat 3? Gitu ya. Dengan cara yang sama, kita selesaikan persoalan ini. Bentar ya. Oke, Pak taruh di sini. Nah, ini dia. Sekarang kita akan cari untuk gaya Lorentz yang timbul pada kawat 2. Jadi yang akan kita cari adalah FL ya, gaya Lorentz pada kawat 2 berapa? Tentu dengan cara yang sama tadi kita gunakan. Kita lihat antara kawat 2 dengan kawat 1. Oke, ya. Kawat 2 itu kan silang. Ya. Saya Bapak ulangi, kawat 2 itu kan bulat. Dengan kawat 1 kan silang. Jadi akan saling tarik-menarik. Maka pada kawat 2 itu akan ada gaya Lorentz. Ya kan? Bulat kan di sini pada kawat 2, kawat 1-nya silang. Maka akan ada gaya Lorentz yang besarnya FL2 1. Nah, jadi gaya Lorentz pada kawat 2 itu gaya Lorentz yang disebab pada kawat 2 yang disebabkan oleh kawat 1 dan gaya Lorentz ini ya. Silang bulat nih hubungannya ke sana ya, ke arah kanan. Gaya Lorentz yang timbul pada kawat 2 yang disebabkan oleh kawat 3. Jadi FL23. Tadi sudah kita sepakati arah ke kanan bernilai positif. Maka FL21 ini bernilai negatif. FL23-nya bernilai positif. Nah, ini gitu ya. Maka kita cari lagi FL21 gitu ya. FL21 sama dengan mu0 dikali I2 dikali I1 dikali L ya. Kemudian dibagi 2VA jarak kawat 2 ke kawat 1. Jadi FL21 sama dengan
Mu nolnya 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali I2, 1. I1, 1. L-nya 1. 2V dikali 1. Coret, ya. Ya, hasilnya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Kemudian, untuk kawat 2 yang disebabkan oleh kawat 3, FL23. Besarnya mu 0 dikali I2 dikali I3 dikali L dibagi 2V A23. A23 itu adalah jarak dari kawat 2 ke kawat 3, A23. Maka besar FL23 sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali 1 dikali 1 dikali 1. 2V kali 1. Coret gitu ya. 2, maka hasil akhirnya FL23 itu besarnya 2 dikali 10 pangkat minus 7 Newton juga. Nah, dari sini kita peroleh nilai gaya Lorentz pada kawat 2. Tadi kan besarnya adalah minus FL21 ditambah FL23. FL21 ini 2 kali 10 pangkat minus 7 ditambah FL23 ini 2 dikali 10 pangkat minus 7. Jadi berapa gaya Lorentz pada kawat 2? Ya 0 Newton. Jadi gaya Lorentz pada kawat 2 besarnya 0 Newton. Oke. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan gaya Lorentz antara 3 kawat lurus berarus listrik yang panjangnya sama. Untuk selanjutnya kita uji pemahamanmu melalui Google Form yang sudah Bapak sediakan. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.